Nah, ini jelas bahwa alasan utama hijrahnya Ba'alawi dan non-Ba'alawi ke Nusantara itu adalah karena di sana itu paceklik. Tidak ada pekerjaan, ya, tidak ada penghasilan. Di Hadramaut rata-rata wataka surul alawiyin nabiha, dan semakin bertambah banyaknya keturunan Alawi di Hadramaut. Anak cucunya banyak. Jadi kalau Ba'alawi atau Robito Alawiyah masih ngeyel, saya datang dan datuk-datuk kami ke Nusantara untuk mencetak kiai dan mencetak ulama. Benar, kiai dan ulama yang terus sampai seumur hidupnya mengabdi kepada Habib. Pernah saya sampaikan bahwa 40 tahun ikut Habib tidak akan bisa menjadi Habib. Ya jadi jengosnya Habib terus. Bahwa kedatangan para Habib ke Indonesia ini tujuannya adalah untuk mencetak ulama dan kiai di Indonesia ini. Itu bohong. Mana buktinya kalau itu bohong? Dasarnya dari mana? Harus ada data referensi. Kalau tidak ada, berarti saya fitnah. Datanya ada, referensinya ada di kitab Al-Istizadah, ya, halaman 75, juz 2, halaman 75, juz 2. Jadi bukan saya yang mengatakan bahwa para imigran Yaman yang datang ke Nusantara ini untuk berdakwah, tapi tujuannya adalah mencari nafkah. Karena kondisi di Hadramaut ini sedang paceklik dan kelaparan. Tidak hanya sekarang, sejak dulu, karena memang letak geografis, ya, Yaman baik itu selatan atau Yaman utara, ya tidak memungkinkan untuk tumbuh suburnya biji-bijian, ya, pertanian, pertambangan, dan semua sarana dan prasarana kehidupan, penunjang kehidupan manusia. Halaman 75 ini jawaban yang telak, padat, singkat. Amma awamilul hijrah fa'ahamuha, adapun tujuan daripada hijrah, pindah dari Yaman, dari Hadramaut, bahkan dari Tarim dan sekitarnya, dari Khusaisah dan sekitarnya ke Nusantara itu fa'ahamuha, mongko utawi luwih penting-pentingi hijrah iku doiku ma'isyatin, sebab rupeke pangupa jiwa. Doiku ma'isyati Hadramaut, rupeke pangupa jiwa urip ana ing Hadramaut. Nah, ini jelas bahwa alasan utama hijrahnya Ba'alawi dan non-Ba'alawi ke Nusantara itu adalah karena di sana itu paceklik. Tidak ada pekerjaan, ya, tidak ada penghasilan. Di Hadramaut rata-rata wataka surul alawiyin nabiha, dan semakin bertambah banyaknya keturunan Alawi di Hadramaut. Anak cucunya banyak. Jadi lapangan pekerjaan sulit, terus hasil bumi juga tidak bisa mencukupi kebutuhan, mengcover seluruh kebutuhan penduduk Hadramaut yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Jadi kalau Ba'alawi atau Robito Alawiyah masih ngeyel, saya datang dan datuk-datuk kami ke Nusantara untuk mencetak kiai dan mencetak ulama. Benar, kiai dan ulama yang terus sampai seumur hidupnya mengabdi kepada Habib. Pernah saya sampaikan bahwa 40 tahun ikut Habib tidak akan bisa menjadi Habib. Ya jadi jengosnya Habib terus.
Mungkin bisa jadi kiai di kampung misalkan, ya tetap harus tunduk takluk pada para habib karena sudah kadung termakan dan dimasuki oleh doktrin. Sebenarnya Ustadz Gilang Al-Ghifari itu kan ya bukan habib kan, tapi perilakunya macak habib. Niru gurunya siapa? Habib Bakar bin Sumaid. Oleh sebab itu, tujuan mereka datang ke Nusantara ini untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, mencari sumber penghidupan yang layak, yang menjanjikan masa depan. Karena di sana tidak ada harapan hidup layak. Bahkan dari keseluruhan penduduk Hadramaut khususnya, dan yang ada di sekitar Hadramaut, itu 2/3 itu secara bergelombang, bertahap pindah dari sana ke Nusantara. Saking enaknya hidup di sini, saling mengkabari satu sama lain, teman-temannya, saudaranya, tetangganya, akhirnya ikut-ikutan adu nasib di negeri kita ini. Mereka Ba'alawi itu hanya menghormati sesama mereka yang sekufu. Kalau antar sesama habib, oh mereka benar-benar saling rebutan cinta. Tapi kalau kiai itu hanya kiai-kiai penting yang punya nama. Jadi cukup 2 patah kata untuk membantah bahwa kedatangan para habib dari Yaman, Hadramaut ke Nusantara kita ini, kata Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, untuk mencetak kiai dan ulama, cukup 2 kata ini. Apa? Doiku Ma'isyah dan Takasurul Alawiyin. Doikul Ma'isyah alias di sana itu miskin. Ya maaf, enggak. Negara miskin, kota tandus, penuh dengan gurun. Dan semakin bertambah banyaknya keturunan mereka. Nah, 2 kata ini tak. Bukan untuk mencetak ulama. Misal Habib Soleh Tanggul Jember dan Habib Ali Kuitang Jakarta. Mencetak ulama benar, tapi ya tidak semuanya. Tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja. Oleh sebab itu dari 100% itu hanya 10%. Mencetak ulama itu ya ulama yang harus setia, ya, beat kepada mereka. Dan kebanyakan sebelum kedatangan Habib Soleh Tanggul, ayahnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Ali Kuitang, itu sudah banyak kiai, banyak ulama di Nusantara ini, hasil didikan, asuhan, gemblengan dari para duriyah Wali Songo. Oleh sebab itu, jangan jumowo, ya, jangan semuanya diakui, dikangkangi, jangan. Sampai sekarang merasa paling tinggi derajatnya sehingga merendahkan lainnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, jawabannya adalah halaman 75 juz 2 kitab Al-Istizadah, juz awal sih, ini juz awal, maaf, juz awal, juz pertama, sekali lagi juz pertama, halaman 75 juz pertama, pasal yang ke-8, yang menerangkan tentang tujuan hijrahnya Ba'alawi dan non-Ba'alawi dari Hadramaut Yaman dan sekitarnya ke Nusantara. Bukan untuk mencetak kiai dan ulama, bukan, tapi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, alias karena di sana miskin, ya, negara miskin, tidak ada penghasilan, ya, doiku ma'isyah, ya, dan semakin bertambahnya
penduduk Hadramaut termasuk keturunan Ba'alawi, sehingga akses lapangan kerja sulit didapatkan di sana. Di dua patah kata alasan untuk menjawab, mengcounter, melawan ungkapan dari Ketua Robito. Meluruskan pemahaman Kang Mas atau Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sebagai Ketua Robito Alawiyah yang menyatakan bahwa pertama memang Abdullah, lalu ditasghir menjadi Ubaidullah atau Ubaidillah. Tapi di situ Habib Taufik, saya lihat, saya teliti, itu kurang bisa menguasai. Lawang Imam Ahmad Al-Muhajir atau Al-Abah mempunyai anak yang bernama Jadid itu ya. Dan itu diulang-ulang ya, berkali-kali. Berarti kan beliau kurang paham, atau mungkin sabukul lisan, atau mungkin kurang konsentrasi, atau bagaimana. Menerangkannya itu bulet. Lihat videonya, coba teliti dan pahami bahwa yang diutus untuk mencari pengukuhan, pengakuan, penetapan isbat nasab itu Ali bin Muhammad bin Jadid, katanya bin Ahmad Al-Muhajir. Jadid itu bukan bin Ahmad Al-Muhajir, bin Abdullah kalau ada, bin Ubaidillah, bin Ahmad, kan begitu harusnya. Tidak Ali bin Muhammad bin Jadid. Kan sudah kita ketahui Ubaidillah itu mempunyai 3 orang anak, yaitu Basri atau Ismail, terus Alwi dan Jadid. Jadid itu artinya kan baru, jadi anak yang baru dilahirkan, lahirnya itu di Hadramaut. Yang dari Basrah itu yang lahir duluan adalah Basri ya, atau Ismail dan Alwi. Yang Jadid itu lahir di Hadramaut. Ini sejarahnya seperti itu. Kok tiba-tiba Habib Taufik memahaminya justru malah keliru. Kelirunya tambah Basri bin Ahmad, mau piye? Bulet namanya. Oleh sebab itu saya luruskan apa yang disampaikan oleh Habib Taufik itu tidak benar, alias kurang fokus, kurang teliti. Coba nanti video yang saya sampaikan ini tolong dikoreksi lagi. Jika Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf ini juga mau menerima masukan, mau dinasehati, sama-sama saling menasehati. Jangan menganggap angin lalu orang yang menasehati panjenengan. Karena apa? Orang yang terbiasa menasehati orang itu penyakitnya adalah kesombongan. Saya kadang-kadang itu merefleksi ya, muhasabah diri saya sendiri pada waktu saya pas tenang tidak mengajar santri atau ceramah di hadapan jamaah. Saya kadang-kadang lebih memilih menjadi orang biasa saja yang tidak mau terkenal, tidak dikenal. Karena kadang-kadang kita ini lupa akan kekurangan diri. Sering menasihati orang, justru malah kita sendiri sombong tidak menerima nasihat dari orang lain. Inilah yang tidak baik menurut saya. Jika kita tidak pernah berada di bawah, hanya terus di atas saja, maka gajah di pelupuk mata itu tidak akan kelihatan. Kekurangan kita yang besar itu tidak akan pernah terlihat oleh diri kita. Malah justru semut di seberang lautan malah sangat kelihatan. Selalu mencari kelemahan, kekurangan, kesalahan orang lain. Oleh sebab itu, penyakit utama dari para penganjur agama, termasuk saya, penyakit yang akut itu adalah
tidak mau menerima nasihat. Karena jadi sama seperti yang disampaikan oleh Habib Taufik tentang keturunan dari Ahmad Al-Abah, kok ada Jadid itu bagaimana? Beberapa kali ya keturunan dari Imam Ahmad yang datang ke Hadramaut itu tidak diakui, memang diragukan memang. Pertama kali tidak Ali bin Muhammad bin Jadid saja yang diutus untuk menemui jamaah haji pas musim haji, jamaah haji dari Irak dan jamaah haji dari Yaman. Tidak hanya itu, berkali-kali. Ini ada apa? Ini kan karena memang banyaknya tidak percaya bahwa ada keturunan Nabi Ba'alawi yang ada di Yaman, Hadramaut, Tarim dan sekitarnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya mohon maaf pada Ba'alawi, Robito Alawiyah ya. Jika ada ucapan saya yang kurang berkenan, mohon diterima. Biasa menasihati orang itu harus mau dinasihati oleh orang. Sama-sama. Jangan golek menangi dewi. Jangan sombong. Demikian wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.